berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Kita tanpa sadar sudah memasuki bulan Desember ya. Kasih tahu kiri kananmu dulu, selamat memasuki bulan Desember. Ya, waktu cepat berlalu rupanya ya. Waktu cepat berlalu ya, time flies. Jadi tinggal 1 bulan lagi kita sudah memasuki tahun yang baru. Nah, kalau kita tidak menata hidup kita, tidak ada hal yang baru dalam diri ini. Apa perbedaannya? Saudara-saudara, kita memasuki Advent yang pertama. Seperti kita ketahui semuanya bahwa Advent adalah masa persiapan hati. Ya. Ini adalah tradisi kekristenan, mempersiapkan diri kita, memperingati, bukan lagi menyambut, memperingati kedatangannya yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Ini adalah sebuah momentum bagi kita. Karena orang-orang yang berada di dalam peringatan akan Kristus tidak akan pernah kehilangan berkatnya. Itu sebabnya kita di gereja kita, Advent yang pertama kita mulai pasang pohon Natal tanpa aksesoris. Nanti di minggu yang kedua, Advent yang kedua nanti kita tambah aksesoris. Yang ketiga sudah pakai lampu, lilin juga seperti itu. Itu semua adalah simbol untuk mengingatkan kita bahwa Natal udah ada di depan mata. Dan kita memasuki bulan Natal itu. Supaya kita tidak terjebak di dalam seremoni, maka kita perlu persiapan hati. Termasuk minggu ini, Advent yang pertama. Abun akan berbagi ada 4 hal yang akan mengingatkan kita mengenai Natal itu. Dari peristiwa kedatangan malaikat kepada Maria di dalam kitab Lukas. Pasal 1, buka Alkitab saudara. Kita akan melihat apa yang menjadi berkatnya buat kita. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Kita akan baca bergantian saudara-saudara. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Saudara ayat 27. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Bersama-sama kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kalau Anda kembali ke dalam ayat 26, dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Saudara, di masa Tuhan Yesus, kota Nazaret itu adalah kota yang diabaikan. Karena dia merupakan desa kecil. Ya, orang hanya melewati dia tempat itu. Tidak dianggap penting saudara-saudara. Nah, pelajaran pertama yang kita bisa refleksikan dari kisah ini adalah kunjungan Tuhan. Kasih tahu, coba ulangi kata-kata Abuna, kunjungan Tuhan. Saudara, ketika Tuhan berkunjung, maka sesuatu akan terjadi. Kita mengenal di dalam dunia bisnis ada yang seorang tokoh nasional, businessman, namanya Insinyur Ciputra. Di mana dia membangun kota, dia adalah a city builder, saudara. Di mana dia membangun perumahan, di mana dia membangun pusat perbelanjaan. Maka harga di
tanah di tempat itu berubah secara drastis. Dari nggak laku menjadi laku. Saya pergi ke sebuah kota dan daerah itu sering saya lalui ketika melayani di sebuah gereja. Dan saya suka tanya, kenapa tanah ini kosong? Wah Pak, nggak ada yang berani bangun di sana. Kenapa? Itu tempat jin buang anak. Woi. Tapi bertahun-tahun kemudian saya kembali ke sana. Tempat itu, daerah itu menjadi ramai dan harga tanah naik berkali lipat, saudara. Karena ada seorang ciputra membangun kota di sana. Dari tidak berarti menjadi berarti. Dari tidak berharga menjadi berharga. Saya membayangkan itu yang terjadi dengan Nazaret. Sesuatu yang dilewatkan orang. Mana Nazaret? Lewat. Mana Nazaret? Nazaret mana ya? Di mana itu? Orang tidak pernah tahu yang namanya Nazaret. Tapi Nazaret menjadi sesuatu yang penting dalam sejarah kekristenan. Ketika Tuhan hadir secara mengejutkan di tempat itu, saudara. Dan sifat kunjungan Tuhan ini menarik untuk kita pelajari. Sebab ketika tempat itu berada di dalam list Tuhan untuk rencana-rencana yang besar, saudara. Dia melakukan sebuah kunjungan yang mengejutkan di lokasi-lokasi, di tempat-tempat yang bahkan kita tidak pernah duga. Yang bahkan kita tidak pernah prediksi Tuhan bisa membalik keadaan atas sebuah tempat itu. Saudara, implikasi dari refleksi ini sangat luas. Mungkin orang tidak menganggapmu penting. Mungkin orang tidak pernah memasukkanmu di dalam sebuah list yang menjadi prioritas. Diabaikan, saudara. Tapi kata kuncinya adalah ketika Tuhan hadir dalam hidupmu, kau mengalami sesuatu. Haleluya. Kota ini adalah desa kecil di atas gunung. Diabaikan. Hanya terdiri dari beberapa rumah saja. Dan orang-orang yang ada di sana adalah orang-orang miskin. Tapi ketika malaikat Tuhan hadir di kota itu, sesuatu terjadi. Tuhan mengubah sifat tempat. Saudara, betapa pentingnya mengalami kunjungan ilahi itu. Oleh sebab itu mari kita renungkan ini baik-baik. Jangan pernah mengabaikan hal-hal yang ditolak oleh dunia. Jangan pernah mengabaikan situasi-situasi dan kondisi kita. Itu justru bisa menjadi pintu gerbang bagi Tuhan untuk mengunjungimu. Dan ketika Tuhan berkunjung itu, saudara. Artinya dalam bahasa lain Tuhan hadir. Tempat itu menjadi penting di sorga dan di bumi. Demikian juga di Natal ini. Kita mengingat ini untuk memastikan bahwa kita adalah hidup yang dikunjungi oleh Kristus. Yang membuat kita dari orang yang terbuang tidak berharga menjadi orang yang sangat penting dan berharga. Saudara, kalau Anda pergi ke pesta pernikahan, ada 10 undangan di hari yang sama, di jam yang sama. Nggak mungkin Anda membagi dirimu 10. Tangan kanan pergi ke sana, tangan kiri pergi ke situ, kaki kanan pergi ke situ, otak ke situ. Nggak bisa. Anda pasti memilih, Anda harus memilih. Di mana tempat di mana aku bisa pergi. Dan ketika Anda memilih, unsur subjektifnya itu yang paling kuat menjadi kontrol. Oh, ini lebih dekat kepada aku secara emosional. Ini sahabat baikku. Aku datang ke sana, yang ini perlu kuabaikan karena tidak dianggap penting, yang ini cukup utus orang lain. Saudara, ketika sebuah kota yang diabaikan oleh manusia, tapi menjadi target prioritas Tuhan di mana dia hadir, tempat itu menjadi sangat penting dan berubah sifatnya. Oleh sebab itu, saudara, mari renungkan hidupmu di awal bulan Desember ini. Sudahkah Yesus yang lahir 2000 tahun yang lalu itu melakukan visitasi dalam hidupmu? Jangan terpuruk terus. Kalau Anda tahu Anda makin dalam terperosok, berhenti menggali, coy. Jangan masuk lebih dalam. Natal mengingatkan kita. Natal mau merekondisi kehidupan kita agar dia hadir. Banyak orang hadir dalam gereja tapi tidak pernah mengalami kehadiran Kristus dalam hidupnya. Banyak orang masih bernafas di luar sana. Hidup dengan banyak masalah dan pergumulan. Anda tahu itu kenapa? Karena dia tidak pernah mengalami Kristus. Kenapa orang mengalami pertobatan? Kenapa orang mengalami pemulihan hati? Kenapa orang mengalami breakthrough dan terobosan dalam hidupnya?
Karena Kristus hadir mengunjunginya dan membuat hidupnya never be the same again. Tidak akan pernah sama lagi. Orang bangkit dan jatuh dalam pelanggaran, kesalahan, dosa yang sama. Itu karena Yesus mungkin hanya singgah di depannya atau ketika lewat dia tidak berusaha menarik Yesus itu untuk masuk dan mengunjunginya. Natal mengingatkan kita, saudara. Natal mengingatkan kita untuk menjadi tempat kunjungan Tuhan. Jangan pernah berkata, aku ini bidang intelijen dalam pekerjaannya. Jadi apa? Jadi saya hanya datang ibadah setiap Natal. Karena dari Januari sampai awal Desember itu saya melakukan pekerjaan keliling dunia. Saudara, sayang hidup kita ini. Tuhan udah mau datang. Perbaiki hidupmu, saudara. Dia jangan pernah menganggap dirimu tidak berharga. Jangan pernah menganggap dirimu kotor. Sebab kalau Tuhan hadir di sana dan Anda mengalami perjumpaan dengan Tuhan di sana, hidupmu berubah. Natal mengingatkan kita itu. Haleluya. Amin, amin. Oke. Itu poin yang kedua. Coba kalau presiden datang itu, saudara. Kalau presiden datang, tempat itu berubah loh. Dulu seharusnya yang meresmikan gereja kita itu pejabat penting di Indonesia, saudara. Oh, saya udah hatiku udah berbunga-bunga. Dia datang ke Semarang, rencananya akan dibelokkan sebentar ke sini, tanda tangan, foto, balik. Sudah susun dalam skenario itu. Tapi kalau Tuhan tidak menghendaki, bagaimana? Akhirnya saya sadar, yang penting bukan foto pejabat di belakang meja kerja saya. Enggak. Yang penting adalah bagaimana kita menghadirkan Kristus dan membuktikan kepada orang. Ini loh kotoran itu yang dibuang orang. Ini loh tempat yang diabaikan manusia itu loh. Sekarang sudah berubah. Kenapa sudah berubah? Kaget dia. Kenapa sudah berubah? Karena Yesus sudah hadir dan mengunjungi tempat itu. Desa kecil diabaikan oleh manusia. Maria gak masuk dalam sejarah kekristenan. Tapi dia berubah ketika Tuhan berkunjung dalam hidupnya. Seperti itu loh hidup saudara. Sudah menerima kunjungan Tuhan dalam hidupmu. Hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Dan kalau Tuhan hadir dalam hidupmu, dia akan mengubah hidupmu dari dalam. Itu poin yang pertama yang patut kita renungkan di Advent yang pertama. Yang kedua, saudara. Pada waktu malaikat itu hadir di ruangan di mana Maria ada. Kalimat pertama yang dikatakan oleh Gabriel di dalam ayat 26. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengarkan perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut. Saudara, ada dua kata kunci yang menjadi renungan kita, saudara. Pertama, malaikat akan berkata kepada Maria, salam. Natal mengingatkan kita akan yang namanya salam. Kata salam di situ artinya shalom. Shalom artinya damai. Damai. Orang kalau hatinya damai itu, saudara, hidupnya tenang, aman. Gak keluar tanduknya. Keluarga kalau penuh dengan kedamaian itu, keluarga yang adem ayem, saudara-saudara. Bisnis itu kalau aman itu, saudara, semua berjalan dengan lancar. Saya selalu mendengar, Pak Sony, bisnis sedang kacau dan ekonomi sedang ambruk. Enggak, anak Tuhan gak seperti itu. Enggak, saya tolak itu. Sebab berkat kita ditentukan oleh Tuhan. Makanya penting sekali yang namanya shalom, damai. Kalau dalam keluarga itu kayak Tom and Jerry itu, saudara, kacau dunia persilatan dalam rumah tangga. Kacau bisnismu, kacau pekerjaan, kacau hidupmu. Natal mengingatkan kita bahwa ada damai yang sudah hadir 2000 tahun yang lalu di dunia. Dan kita perlu berada di dalam berkat damai itu. Kata salam itu artinya shalom. Damai, peace, saudara. Ya. Kemudian kata kedua yang dikatakan oleh malaikat kepada
Maria bukan hanya damai, tapi jangan takut. Banyak alasan yang membuat kita takut toh. Takut nggak bisa makan besok. Takut besok mati. Hari-hari ini banyak orang, saudara, mati. Bangunkan tidur mati. Udah mati. Mau apa? Takut terhadap kehidupan. Takut nggak punya uang. Takut terhadap pekerjaan. Hari ini masih kerja, besok kalau dipecat gimana? Kalau mengalami PHK gimana? Kemarin saya lewat di sebuah jalan itu, loh toko tutup. Banyak yang tutup di Semarang. Loh kok tutup? Saya sering makan di situ. Kok tutup ya? Makanan-makanan fast food sekarang banyak yang tutup. Yang terkenal. Siapa yang gak takut dengan situasi itu? Siapa yang gak gemetaran dengan situasi itu? Dunia ini, saudara, dapat menekan kehidupan kita. Menggoncang iman dan percaya kita. Membuat kita kehilangan harapan. Dengan segala situasi yang unpredictable. Yang tidak bisa kita tebak. Yang bisa berubah dalam 24 jam. Ini saatnya, saudaraku, bergantung kepada Tuhan. Amin. Ini saatnya kita pegang Tuhan kencang-kencang. Ini saatnya. Karena dunia tidak bisa memberikan solusi kepada kita. Banyak alasan yang membuat kita takut. Musuh bisa membuat kita takut. Setan bisa membuat kita takut. Kenapa kamu gak jadi pipis? Gelap. Loh kenapa kalau gelap rupanya? Takut ada kolong wewe di situ. Nah setan aja. Loh, bagaimana kamu tahu bahwa di situ ada setan? Bulu kuduku berdiri. Saudara, dengarkan saya ya. Kehadiran setan tidak bisa diukur dengan bulu kuduk yang berdiri. No, salah itu. Demonic presence itu diukur mengenai aura negatif yang hadir dalam sebuah ruangan, dalam sebuah tempat. Saya tidak tahu ya, dalam beberapa bulan ini dalam pelayanan Abuna, orang-orang mengalami kelepasan itu seperti terbang. Aneh. Nanti muncul di IG Abuna. Minggu depan saya akan munculkan di IG. Saya edit dulu. Kemarin saya bersama Abuni melayani di sekolah misi di Bandungan, saudara. Ada satu anak perempuan ketika didoakan dia itu seperti terangkat. Terangkat. Saya panggil, kamu kenapa? Kamu kenapa? Baru pembinanya memberitahu anak ini seperti backgroundnya begini. Saudara, ini hari-hari di mana kita harus lebih takut pada Tuhan daripada takut sama setan. Amin. Sebab di mana anak Tuhan berada, justru setannya pergi. Jangan dibalik hukumnya. Ono setan udi. Jangan takut. Dunia ini datang membawa ketakutan. Banyak orang takut dengan pikirannya sendiri. Yang dikonstruksi oleh subjektivitasnya, ketakutannya. Nanti gimana ini kalau begini nanti gimana. Padahal belum benar-benar terjadi. Banyak orang yang seperti itu hari-hari ini, saudara. Dan melupakan yang namanya pemeliharaan Tuhan di dalam hidupnya. Makanya Gabriel itu mewakili sikap Tuhan untuk memberi jawaban kepada kita. Shalom. Amin. Damai di atas hidupmu. Orang kalau damai di hidupnya, dari mukanya kelihatan, saudara. Coba lihat wajah kiri kanan, muka kiri kanan itu wajah damai atau wajah setan. Lihat. Atau wajah kacau. Kelihatan. Orang kalau hidupnya penuh damai itu, saudara. Iya toh? Tapi saya percaya yang hadir pagi ini semua wajah damai. Amin. Walaupun masalah datang silih berganti, kita punya wajah damai. Ya. Saya punya teman di Kalimantan namanya Cinta Damai. Teman seangkatan saya, Cinta Damai Tarigan. Dan dia hidupnya penuh dengan damai, saudara. Marilah kita menjadi orang-orang yang membawa wajah damai itu. Bukan orang-orang yang ketakutan itu kan orang ketakutan. Seperti terbelenggu. Bukan begitu ciri anak Tuhan, saudara. Di Natal ini mengingatkan kita. Yang pertama tadi kalau Tuhan hadir, dia akan mengubah hidup kita. Benar kan? Poin yang pertama. Poin yang kedua, mau mengingatkan kita, ayo kita hidup di dalam damai. Dan tidak boleh lagi ada ketakutan-ketakutan. Memang yang namanya hidup dalam dunia ini banyak kebutuhan. Banyak persoalan, banyak indikator yang membuat kita bisa takut. Tapi kalau kita
melekatkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Aku akan hadapi. I can do with Jesus. Orang yang memiliki keyakinan iman itu saudara berbeda responnya terhadap situasi yang dia hadapi. Berbeda. Itu poin yang kedua. Masih lanjut? Lanjut? Oke. Yang ketiga, saudara. Natal itu persiapan hati. Wah. Advent mengingatkan kita, siapkan hatimu. Amin, amin, amin. Hati. Palungan itu kan tempat. Tempat makan binatang-binatang, saudara. Kenapa Yesus harus ada di sana? Tidak hanya bicara mengenai kesederhanaan itu. Kenapa Yesus harus diletakkan di sana? Tidak hanya bicara mengenai tidak ada tempat di dalam rumah yang layak. Bukan. Palungan itu bicara mengenai tempat. Katakan, palungan adalah tempat. Dan tempat terbaik dalam hidup manusia untuk ditempati oleh Tuhan adalah hati. Hati itu seperti lemari, saudara. By the way, ngomong-ngomong soal hati dan lemari, saudara. Sebentar lagi tanggal 31 Desember ya. Tinggal beberapa hari lagi itu ya. Amin. Buka lemarimu, lihat bajumu yang masih diplastikin, ya, sepatumu yang hanya dipakai sekali, celana jeansmu yang Anda beli waktu diskon tapi nggak pernah dipakai. Kosongkan lemarimu ya. Bagi jadikan berkat kepada orang lain. Lipstikmu yang sudah edi ada. Dibuang, jangan dikasih ke orang ya. Dibuang ya. Makanan yang sudah kedaluarsa buang ke laut biur ya. Tapi baju-baju, biasanya perempuan-perempuan itu sepatu, tas, baju, apalagi itu. Laki-laki itu punya kaos-kaos yang dibeli. Ya, aku punya baju ini ya. Kok bisa ya? Loh, kamu sendiri yang beli kok. Jadikan berkat, saudara. Ya, supaya lemarimu bersih. Amin. Dan kalau lemari bersih, Tuhan akan siap mengisinya dengan yang baru. Seperti itu hati, saudara. Hati adalah tempat menyimpan. Amin, amin. Jadi 1 tahun ini dari Januari sampai Desember, mungkin Anda simpan di sini sakit hati. Ya tak? Sakit hati. Mungkin Anda pernah dikecewakan, gak laku-laku, ya tak? Ya, kecewa. Mungkin Anda simpan kepahitan, kemarahan, Anda numpuk semua di hati itu. Tempat terbaik bagi manusia untuk menyimpan yang begituan itu hati, bukan di pikiran. Jengkel masuk di hati. Hal-hal yang tidak baik, pengalaman hidup itu masuk di hati. Sebetulnya yang memutuskan itu masuk di hati itu bukan peristiwa itu. Bukan Tuhan, kita pemilik hati. Kita yang mengizinkan apa yang masuk dalam lemari itu dan apa yang tidak. Maka Natal adalah persiapan hati. Kasih tahu kiri kananmu, persiapan hati. Ya. Hal-hal yang tidak baik ini harus kita keluarkan. Kita bersih hati, saudara. Keluarin. Aku pernah jengkel sama orang ini, aku masih dendam pada orang ini. Supaya apa? Supaya kita menjadi tempat yang layak. Tempat yang layak. Jangan sampai orang lain yang menjadi lebih layak dibanding kita. Maka kalau orang lain lebih layak dibanding kita, akhirnya kita kehilangan privilege itu. Dan kita akan kehilangan banyak hal dalam hidup. Jadi kita bersih hatilah. Hati tempat terbaik. Bapak Ibu tahu, dalam rumah di abad pertama itu, kenapa Yesus dibilang lahir di kandang? Justru dia lahir di tempat terbaik di dalam rumah. Ingat ya, tadi Abuna jelaskan, tempat terbaik dalam hidup manusia apa? Hati, your heart. Hati kita. Dan hati ini sudah dilambangkan melalui kelahiran Yesus. Rumah di abad pertama itu, saudara, coba dilihat dari atas ya. Dilihat dari atas apa yang Abuna gambarkan ini rumah, dilihat dari atas. Ini pintu masuk. Keluarga akan ada kamar di sini, di pinggir di dinding itu ada tempat kamar. Lalu bagian tengah rumah, pertengahan dari rumah itu bukan kamar, tapi itu tempat menyimpan makanan,
tempat berharga dalam sebuah rumah di rumah abad pertama adalah bagian tengah. Tempat menyimpan binatang. Kenapa? Karena binatang adalah benda yang berharga. Jadi kalau pencuri, dulu kandang itu tidak ditaruh di luar rumah, di dalam rumah di bagian tengah. Jadi kalau pencuri mau masuk untuk mengambil ternak itu, dia harus melewati ruang keluarga. Jadi itu tidak mungkin. Maka benda yang berharga itu mesti dijaga. Haleluya, saudara. Nah, karena Maria dan Yusuf terlambat datang ke Bethlehem. Perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem itu, naik bus itu 3-4 jam. Naik bus. Itu lewat highway. Itu kalau nggak macet. Dulu nggak ada highway. Naik turun gunung, numpak keledai. Wanita yang di bawah sedang mengandung. Kecepatannya itu adalah kecepatan berdasarkan kemampuan. Nggak bisa kita rata-rata. Sehingga mereka terlambat datang ke Bethlehem. Keluarga-keluarga lain sudah datang lebih dahulu. Saat mereka datang, tempat penginapan tadi ini, ya tempat nginap, udah penuh. Tidak ada tempat lain bagi mereka. Tidak ada pilihan. Ya sudah, masuklah ke tempat di mana ada binatang. Itu yang kita sebut sebagai kandang. Bagi orang dunia yang melihat ini akan beranggapan itu adalah tempat jorok. Tapi kalau kita lihat struktur rumah abad pertama, justru Yesus lahir di tempat paling berharga dan ditaruh di tempat paling berharga di dalam rumah. Tubuh kita adalah rumah dan hatimu adalah tempat terbaik. Itu tempat terbaik meletakkan Yesus. Bagaimana dia bisa masuk sementara yang lama-lama itu banyak singgah di sini, saudara. Udahlah, kita beres-beres hati lah, ya. Amin, amin, amin. Pahit-pahit hati, jengkel-jengkel, kemarahan, masa lalu yang buruk udah kita keluarkan semua, buang ke laut, biur. Supaya yang terbaik di tempat terbaik ini hanya ada hal-hal yang baik. Natal tidak hanya bicara soal kunjungan dan membuat kita berharga. Natal tidak hanya membuat kita untuk merefleksikan agar kita penuh shalom dan tidak takut. Tapi Natal adalah mempersiapkan hati. Haleluya. Orang kalau hatimu beres, saudara, wajahmu berubah. Kalau hatimu beres, wajahmu berubah. Kalau hatimu beres, berkatmu berbeda. Sekarang kasih tahu kiri kananmu, kasih tahu hatimu baik. Ya tahu? Kenapa baik? Karena Tuhan itu sumber kebaikan ada di sana. Gitu ya? Ya udah, itu aja pesan Tuhan buat kita pagi ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, saudara. Natal, persiapkan hatimu. Ya, ada shalom yang menyertai kehidupanmu, yang membuat hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Dan minta pada Tuhan, Tuhan, aku mau dikunjungi oleh Tuhan. Supaya hidupku berubah. Sudah terlalu lama saya berada dalam situasi yang demikian. Aku mau Tuhan tolong aku. Hanya itu, saudara. Letakkan kedua tanganmu di dadamu. Pelayan perjamuan maju ke depan. Siapkan dirimu, saudara. Siapkan dirimu, tutup matamu. Mari renungkan kehidupanmu. Apakah Anda menjadi sebuah tempat yang layak bagi Kristus? Hatimu sudah siap. Minta Tuhan jamah hidupmu. Tidak ada yang terlambat. Dia siap memulihkan hidup kita. Dia siap membuat kita menjadi permata yang berharga. Dia siap memberikan damai. Maka serahkan hatimu. Tempat paling berharga itu kepada Tuhan. Anda akan melihat hari ini pulang tidak sama sebagaimana datang. Ambil saat teduh sebentar. Berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia.
sia-sia. Semuanya sia-sia. Kunjungi kami Tuhan. Kunjungi keluarga kami. Kunjungi hidup kami. Kunjungi usaha bisnis pekerjaan kami.